Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ananda, salam Viva Historia. Ya Anandaku sekalian, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Siti King Harta Lestari dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11 semester 1. Adapun materinya adalah dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai materi non-esensial dalam pembelajaran ketika COVID-19 kali ini. Adapun kompetensi dasarnya untuk pengetahuan adalah KD 3.3, yakni menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan ada 4.3, yakni menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda kiranya nanti bisa menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme yang ada di daerah masing-masing, baik itu sekitar rumah ataupun di wilayah Ananda sekalian. Langsung saja, sebelum memasuki materi kita persepsi terlebih dahulu ya. Masih ingat ya Nanda, kita bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan-penjajahan di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, untuk bangsa Eropa pernah menjajah di Indonesia itu beratus-ratus tahun lamanya ya, tergantung negara-negara masing-masing seperti itu. Nah, ada apa saja? Ada 4, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya, itu adalah negara-negara bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia. Penjajahan yang dilakukan oleh mereka ini pastilah menyebabkan atau menimbulkan suatu kesengsaraan-kesengsaraan yang membuat masyarakat Indonesia ini mulai mengalami kegeraman terhadap penjajahan yang ada, sehingga mereka berusaha untuk melepaskan diri dengan adanya penjajahan-penjajahan tersebut. Karena memang adanya penjajahan di sini menimbulkan adanya suatu masyarakat yang kehilangan harta bendanya maupun kehilangan juga keluarga ataupun jiwa mereka masing-masing, seperti itu. Untuk itu langsung saja kita ke materi inti. Ya, Anandaku sekalian, di sini Ibu akan membagi dampak kolonialisme dan imperialisme secara garis besar ya, jadi tidak per daerah, sehingga di sini bisa dilihat atau dirasakan secara umum. Nah, di sini ada bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Langsung saja pada bidang yang pertama, yakni bidang politik. Bidang politik secara garis besar memiliki 3 dampak. Yang pertama, masyarakat Indonesia mulai mengenal adanya organisasi-organisasi dalam kepemerintahan. Perlu Ananda garis bawahi, ketika penjajahan bangsa Eropa datang ke Indonesia, Indonesia ini pemerintahannya barulah mengenal adanya sistem kerajaan, sehingga mereka belum mengenal seperti saat ini. Nah, ketika masuknya bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat, khususnya ketika penjajahan Belanda, mereka mengenalkan adanya pemimpin dalam suatu struktur pemerintahan, yakni gubernur jenderal paling tingginya. Lalu nanti di bawah gubernur jenderal nanti akan adanya departemen-departemen bidang kehidupan yang membantu dari gubernur jenderal ini dalam melaksanakan kepemerintahannya. Contohnya ada departemen kebudayaan, ada departemen dalam negeri, ada departemen ekonomi, ada juga departemen kehakiman, seperti itu. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia pun juga mengenal adanya jabatan pemerintahan. Ketika masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya pendidikan yang dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia, mereka mulai bisa bekerja dalam ruang lingkup pemerintahan. Namun perlu digarisbawahi, untuk pemerintahan pusat masih dipegang oleh orang-orang dari bangsa Eropa, khususnya bangsa-bangsa Belanda. Sedangkan untuk orang Indonesia hanya diberikan struktur jabatan yang kecil seperti kayak bupati, wedono, dan juga patih. Yang ketiga, sistem penggajian yang sampai saat ini juga masih kita rasakan ya, bahwa beberapa struktur pemerintahan itu mendapatkan gaji tidak dengan uang, tapi dengan tanah lungguh atau tanah garapan, sehingga masyarakat Indonesia ini diberikan tanah yang nantinya bisa digarap oleh mereka untuk
mendapatkan uang seperti itu. Jadi tidak secara langsung mendapatkan gaji. Nah, selanjutnya adalah bidang hukum. Pada bidang hukum sama seperti bidang politik ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama, masyarakat Indonesia mulai mengenal hukum kolonial asing karena ketika sebelum masuknya bangsa barat ke Indonesia, bangsa Indonesia ini barulah mengenal adanya hukum adat seperti itu, ataupun hukum-hukum yang ditetapkan oleh masing-masing kerajaan. Nah, contohnya ada di sini Berkeley Wet Book, ada juga Agrarische Wet, dan juga Land Rents. Lalu masyarakat Indonesia juga mengenal adanya sistem peradilan. Sistem peradilan dikenalkan ketika masa pemerintahannya Daendels yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya muncul beberapa istilah hukum yang masih digunakan sampai saat ini, seperti onslaught. Nah, onslaught ini adalah tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya yakni bidang ekonomi. Nah, untuk bidang ekonomi sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini Ibu hanya mengambil 2 ruang lingkupnya saja. Yang pertama, adanya eksploitasi ekonomi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa eksploitasi yang dilakukan bangsa barat di Indonesia tidak hanya sekedar SDA-nya saja atau tidak hanya sekedar sumber daya alamnya saja, tapi juga masuk ke sumber daya manusia. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan mereka, sedangkan sumber daya manusia digunakan untuk memenuhi pangsa-pangsa pabrik, pasar, ataupun pekerja-pekerja untuk mendapatkan SDA yang tercukupi dengan baik seperti itu. Oleh sebab itulah masyarakat Indonesia ini banyak yang kehilangan hartanya dan juga jiwanya, karena memang dalam prakteknya nanti banyak masyarakat Indonesia ini yang mulai melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan tanpa dibayar dan juga nanti bisa kehilangan nyawa. Lalu yang kedua, adanya masyarakat Indonesia mengenal sistem mata uang sebagai alat pembayaran, karena pada awalnya masyarakat Indonesia menggunakan sistem barter. Tapi ketika Raffles masuk di Indonesia, yakni penjajahan Inggris ya, atau imperialisme Inggris masuk ke Indonesia, di sini Raffles ini menerapkan atau menggalakkan mata uang ini sebagai alat tukar pembayaran seperti itu. Lalu bidang selanjutnya ada bidang sosial. Nah, pada bidang sosial di sini Indonesia mulai mengenal adanya sistem pendidikan yang dibukanya sekolah-sekolah rakyat modern seperti kayak HIS, Hollands Inland School, lalu Opleiding School for Inland Ambtenaar, sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2. Nah, untuk bidang pendidikan di sini masyarakat Indonesia mendapatkannya karena adanya politik etis. Politik etis masih ingat ya, dibawa oleh yang pertama Van Deventer, yang dia menuliskan suatu artikel di majalah artikel An Earth School ya, di suatu majalah yang ada di Belanda sana. Nah, disinilah nanti akhirnya masyarakat Indonesia mulai mengenal adanya suatu pendidikan. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia juga mengenal adanya bahasa Eropa yang mulai diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yakni yang pertama contohnya ada dari bahasa Belanda nih, bengkel, yakni blackleading. Lalu ada mentega dari bahasa Portugis, lalu ada illegal yang ini dari bahasa Inggris, lalu guerrilla dari bahasa Spanyol. Yang selanjutnya adalah masyarakat Indonesia pun mulai mengenal adanya pesta, jamu-jamuan, jas dan juga gaun. Nah, perlu Anda garis bawahi, untuk jas dan gaun ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda, karena untuk jas dan gaun ini harganya cukup mahal, sehingga yang bisa membelinya hanyalah orang-orang Eropa ataupun orang pribumi yang termasuk golongan bangsawan saja. Nah, oleh sebab itulah untuk jas dan gaun ini hanya orang-orang tertentu yang memakainya. Tapi pada perkembangannya saat ini kita bisa ketemui ya, masyarakat Indonesia sudah menggunakan jas dan gaun dalam beberapa acara. Bidang selanjutnya adalah bidang budaya. Untuk bidang budaya di sini masyarakat Indonesia itu mengenal ajaran agama Kristen ya dan Katolik. Untuk ajaran agama Katolik disebarkan oleh salah satu tokohnya Franciscus Xaverius, dan untuk Kristen diajarkan oleh Ludwig Iwer Nommensen. Nah, di sini
mulai munculnya agama Kristen dan Katolik itu ketika masuknya ajaran atau penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia mulai mengenal seni keroncong ya, yang dibawa oleh pertamanya bangsa Portugis. Tapi kita juga nanti kenal keroncong itu juga dibawa oleh bangsa-bangsa Spanyol. Lalu yang ketiga, masyarakat Indonesia pun juga sudah mengenal adanya arsitektur Indis. Arsitektur Indis itu apa, Bu? Arsitektur Indis adalah percampuran antara arsitektur dari Indonesia dan juga arsitektur dari Belanda. Contohnya ada di gambar atas ini ya, seperti itu. Bidang selanjutnya adalah bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, ketika masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, maka masyarakat Indonesia ini pun juga mulai mengenal adanya sistem liberalisme, yang awalnya mereka hanya diam, takut untuk bergerak, dan yakin-yakin saja dengan adanya penjajahan di Indonesia. Tapi ketika mengenal sistem liberalisme ini, mulai mereka mengadakan, wah, saya harus merdeka, saya harus lepas dari penjajahan, sehingga muncul adanya pergerakan-pergerakan daerah dan nantinya dilanjutkan oleh pergerakan-pergerakan nasional. Lalu yang kedua, munculnya teknologi permesinan pabrik. Ketika diadakannya politik pintu terbuka, nah di sini mulai memunculkan adanya permesinan-permesinan pabrik yang masuk ke Indonesia. Nah, pabrik-pabrik karena hari ini berkaitan dengan munculnya pabrik-pabrik seperti pabrik gula, seperti pabrik gula juga tebu ya, garmen dan lain sebagainya masuk ke Indonesia, sehingga membutuhkan mesin-mesin untuk memproduksi hasil produksinya, seperti itu. Lalu yang ketiga, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, contohnya ada koran The Lokomotif yang di salah satunya wartawannya adalah Peter Brushev ya, karena Peter Brushev itu termasuk salah satu tokoh yang menggalakkan politik etis yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Nah, di sini berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi termasuk salah satu jalan atau pintu masyarakat Indonesia mengadakan kemerdekaan. Perlu kita ketahui, tanpa Sultan Syahrir mendengarkan radio BBC, kita tidak akan mengalami suatu kemerdekaan Indonesia. Ya, begitu Ananda, dampak-dampak penjajahan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Sebelum menutup, Ibu ada sedikit prakata ya. Sejarah bukanlah sekedar kisah di masa lalu, tetapi lebih merupakan wacana teoritis dalam merekonstruksi dan memahami dinamika kehidupan saat ini. Nah, di atas merupakan Bapak Taufik Abdullah yang merupakan salah satu sejarawan Indonesia. Untuk itu, cukup sekian Anda. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.